Anda mau menyarankan kepada Jessica maupun kepada Otto, ya sudahlah, lupakanlah itu PK. Ya, ya, konsentrasilah untuk menempuh hidup yang lebih bagus. Siapa tahu dapat pengacara terkenal seperti Hotman Paris jadi jodohnya gitu loh. Bukan saya, seperti saya gitu loh. Gimana? Ini kan berkaitan tentang hak original dari terpidana. Ya. Sepanjang ada keadaan baru tentunya. Kan 263 syarat PK itu ada 3 kemungkinan. Ya. Ada keadaan baru, ada pertentangan antar putusan hakim itu sendiri, ada kekeliruan dan kehilapan nyata. Andai saja dalam kasus ini katakanlah ada penggalan atau missing link yang ditemukan oleh penasihat hukum. Berarti mungkin pintu masuknya adalah dari keadaan baru. Ya. Keadaan baru berarti ada, dari kata ada. Berarti ada satu fakta yang bisa mematahkan katakanlah dakwaan yang itu diambil dari bahan penyidikan. Sepanjang itu ada ditemukan oleh katakanlah teman-teman di tim penasihat hukum, monggo. Tapi ini ada upaya. Anda setuju nggak dengan saya? Saya pun termasuk pengamat di sini. Anda setuju nggak dengan saya bahwa vonis Jessica tidak didasari apapun direct evidence? Semuanya katanya. Konsep reasonable doubt sama sekali tidak dipakai. Anda setuju? Saya menempatkan karena memang satu putusan itu harus ada akhirnya. Saya kira hakim dalam hal ini juga sudah menempatkan. Sebagai Anda, saya tanya sebagai pengacara yang syarat pidana itu kan harus ada direct evidence. Iya. Saya tidak milih ada direct evidence. Ada satu dulu yang paling saya ikut marah waktu saksi ahli mengenai racun. Ya, dia bisa mengatakan dengan menghitung unsur racun ini dia bisa mundur, dia bisa mengatakan bahwa racun itu ditempatkan pada tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia ngecek sudah hampir 2 minggu. Itu hanya Tuhan yang tahu 2 minggu lalu jam berapa diletakkan racun tersebut. Memang dia sengaja mengatakan kurang lebih jam 5 agar satu-satunya orang ada di meja itu adalah Jessica. Sehingga hanya Jessica lah pelakunya. Dia bisa menghitung mundur berapa hari sebelumnya racun itu ditempatkan. Itu saksi ahli, benar ya? Betul. Tuh, benar gue ini. Ya, lagi-lagi kan, karena ini adalah ranah daripada pengadilan. Kita bisa melihat kan, bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Ya. Hakim kita dengan katakanlah, sepanjang dia memang merasa atau menemukan dalam fakta-fakta persidangan, ada 2 alat bukti disertai keyakinan hakim klop dong. Kalau begitu Pak Otto, sampai akhir putusan ada nggak 2 alat bukti tersebut? Saya pikir satu pun nggak ada alat bukti di sini. Ya. Coba bicara ahli mana yang mengatakan bahwa dia mati karena cyanida? Nggak ada. Justru ahli seluruhnya mengatakan bahwa dia mati bukan karena cyanida. Karena kita ingat tidak ada otopsi. Ya. Ya. Ini terus terang aja saya sebagai seorang pengacara. Sebagai pengajar umpamanya juga, saya merasa betul-betul, coba bayangkan bagaimana kita bisa meyakini seseorang yang di sana jatuh mati tiba-tiba, lantas hakim bisa mengatakan, oh itu mati karena racun, dan dia tahu pula racunnya cyanida tanpa ada otopsi. Saya kira, saya yakin dan percaya kalau bicara secara umum, pasti semua ahli hukum mengatakan itu no case. Kalau ada orang mati tanpa diotopsi, maka hakim tidak bisa menyebutkan sebab kematian itu apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.